Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping tersenyum pahit dan menyesali bahwa dia terlalu tidak sabar, jika dia bisa menyadari asal-muasalnya dengan membunuh monster fantasi asal, itu akan terlalu mudah. Chen Ping terus bergerak lebih jauh ke dalam tiang gunung, memburu monster hantu ini, bahkan jika Chen Ping tidak dapat memahami asal-usul elemen logam, dia masih dapat melemahkan tubuh fisiknya. Saat Chen Ping sedang berburu binatang fantasi asli di tanah leluhur keluarga Ji, langit di luar perlahan menyala. Ji Yun sudah mengganti pakaiannya dan berencana mengikuti orang banyak ke tanah leluhur keluarga Ji. Sebelum pergi, Li Yun ingin mencari Chen Ping untuk berbicara dengannya, tetapi ternyata Chen Ping tidak ada di kamar sama sekali. Nona Huo Feng, kemana perginya Tuan Chen? Ji Yun bertanya pada Huo Feng. Entahlah, aku juga mencarinya. Tuannya menghilang pagi-pagi sekali. Asteris ada sedikit kekhawatiran di wajah Huo Feng. Kenapa hilang? Li Yun sedikit mengernyit. Biasanya, Chen Ping tidak mungkin pergi tanpa pamit. Sekarang Chen Ping tiba-tiba menghilang, kemungkinan besar dia menghilang secara diam-diam. Menyelinap ke tanah leluhur keluarga Ji. Lagi pula, Chen Ping juga ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Sumber ketidakberdayaan berdampak besar pada Chen Ping. Menarik, memikirkan hal ini, dia berkata kepada Huo Feng, Nona Huo Feng, jangan cemas sekarang. Tuan Chen harusnya, dia pasti punya hal lain untuk dibicarakan dengan kita. Dia harus kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Aku akan berkumpul, kamu tetap di sini dan jangan lari-lari. Setelah Ji Yun menghibur Huo Feng, dia buru-buru lari ke aula utama keluarga Ji. Saat ini, aula utama keluarga Ji sudah penuh dengan orang, dan ada puluhan anggota muda keluarga Ji. Para murid berdiri di samping, mereka semua bersiap memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Ji Cheng telah menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Ji Yun datang, Ji Cheng secara pribadi membawa Ji Yun masuk dan membiarkannya berdiri dalam antrian. Tidak ada yang meragukan identitas Ji Yun. Setelah menenangkan Ji Yun, Li Cheng berdiri di luar pintu lagi, wajahnya penuh kecemasan. Segera, Li Meiling bergegas dan menggelengkan kepalanya ke arah Ji Cheng. Kemana perginya kakak perempuan tertua? Dia berani absen di hari penting hari ini. Apa menurutnya ada orang yang bisa memasuki tanah leluhurnya saat ini? Ji Cheng berkata dengan cemas. Kakak perempuan tertua pergi tadi malam dan tidak kembali sepanjang malam. Ji Meiling berkata dengan lembut. Ketika Ji Cheng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Saya tidak kembali sepanjang malam, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Di mana saya dapat menemukannya sekarang? Ji Cheng mengerutkan kening dan wajahnya pucat karena marah, adiknya terlalu nakal. Melihat Ji Cheng marah, Li Meiling sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara lagi. Oke, masuklah. Aku akan memberitahu ayahku. Ji Cheng meminta Ji Meiling untuk berdiri di tim, lalu berjalan cepat menuju Ji Lianjun yang sedang duduk di kursi. Li Cheng membisikkan beberapa kata di telinga Ji Lianjun, dan wajah Li Lianjun langsung berubah dingin. Gadis ini, itu juga banyak. Jika saya melihatnya, saya harus menanganinya sesuai dengan hukum keluarga. Ji Lianjun berkata dengan marah. Tuan, sudah hampir waktunya. Bisakah kita pergi? Seorang tetua melihat waktu dan berkata kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk, melihat kekam perusahaan tidak jauh dari sana dan bertanya, saudara kedua, sudah hampir waktunya. Saya pikir sebaiknya kita berangkat. Saudaraku tunggu sebentar, aku ingin mengurus sesuatu sebelum memasuki tanah leluhur. Kata Ji Lianying. Apa yang kamu hadapi? Ji Lianjun bertanya dengan bingung. Kamu akan segera tahu. Ji Lianying tersenyum tipis dan menyerah. Setelah beberapa saat, sekelompok orang yang tinggi dan berkuasa masuk ke rumah Ji Lianying. Masuk aula keluarga.
Melihat ukuran orang-orang ini, Li Lianjun segera mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang dari Istana Juman. Orang tua di depan adalah Qin Hetian, penguasa Istana Juman. Ayah, mengapa orang-orang dari Istana Juman ada di sini? Ketika Ji Cheng melihat ini, dia bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tidak perlu bertanya, pasti paman keduamu yang menemukannya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa masuk dengan mudah? Kemarilah. Ji Lianjun berkata dengan dingin. Paman kedua tiba-tiba memanggil orang-orang dari Istana Kubah saat ini. Apakah dia berencana untuk mengambil tindakan? Haruskah aku mencari bantuan? Kedua kota mengira mereka akan bergabung dan tiba-tiba memanggil orang-orang dari Istana Judi untuk mengambil tindakan. Jangan bergerak dulu, paman keduamu tidak akan cukup bodoh untuk mengambil tindakan hari ini. Ji Lianjun tahu bahwa Li Lianying bodoh dan tidak akan mengambil tindakan pada hari seperti itu, jadi mari kita tidak membicarakan jawaban Ji Lianjun. Jika Anda tidak setuju, departemen lain di keluarga Ji pasti juga tidak setuju. Berat rasanya menunggu dibukanya tanah leluhur keluarga Ji, besar kemungkinan keturunan agunan ini akan menjadi terkenal karena tanah tersebut. Kekuatannya meningkat pesat. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan seperti itu dan membiarkan Li Lianying mengambil tindakan saat ini. Istana Tuan Qin. Melihat Qin Hetian, Ji Lianying bergegas menyambutnya. Tuan JR. Qin Hetian mengangkat tangannya. Di belakang Qin Hetian adalah Qin Jingyun. Wajah Qin Yun penuh ketidakpuasan saat ini. Ketika Ji Meiling di tim melihat Qin Jingyun, dia tidak bisa menahan melihat kemarahan di matanya. Berpikir untuk dimanfaatkan oleh Feng Jingyun, Ji Meiling ingin menghajar orang ini sampai mati. Tuan Istana Qin, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kunjungan mendadak Anda ke keluarga Ji saya. Ji Lianjun duduk di kursinya dan tidak bangun. Li Lianjun tidak akan terlalu sopan kepada Qin Hetian, lagi pula, dia sudah tahu bahwa Li Lianying berkolusi dengan Istana Juman, jadi Li Lianjun tidak perlu bersikap sopan. Ketika Qin Hetian melihat sikap Ji Lianjun, dia mengerutkan kening dan merasa tidak puas, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata, Tuan Li, saya di sini untuk mencari keadilan. Kata-kata Qin Hetian membuat Ji Lianjun tiba-tiba bingung, dan dia berkata dengan wajah bingung, keadilan. Keadilan macam apa? Orang-orang di rumahmu memukuli anakku dan mematahkan lengannya. Apakah menurutmu aku harus mencari keadilan? Kami di Istana Juman tidak memiliki keluhan dengan keluarga Li Anda, dan karena susunan teleportasi selama bertahun-tahun, kedua keluarga kami telah menjalin persahabatan. Tetapi anak saya disakiti oleh dua keluarga Anda ketika dia berbelanja di kota kuning dan biru Anda. Itu keterlaluan. Qin Hetian bertanya dengan kemarahan di wajahnya. Oh, apakah ada hal seperti itu? Li Lianjun mengerutkan kening, siapa di keluarga Ji kita yang melakukannya? Itu adalah kedua putrimu, diikuti oleh seorang pria bernama Chen Ping. Mereka melukaiku. Qin Jingyun berdiri dan berkata dengan marah. Li Lianjun tercengang. Dia tidak menyangka yang melakukannya adalah Chen Ping dan kedua putrinya. Namun sebelum Ji Lianjun bisa berkata apa-apa, Ji Meiling yang berada di dalam tim tidak tahan lagi dan bergegas keluar dan berkata, kamu kentut dan memfitnah saya. Kamu menggodaku dulu, lalu Tuan Chen tidak tahan, jadi dia melakukannya. Asteris dan ketika kami hendak pergi, Anda ingin bersaing dengan Tuan Chen, tetapi Anda dikalahkan dengan satu pukulan dan lengan Anda patah. Apa hubungannya dengan kami? Itu karena keterampilan Anda lebih rendah dari orang lain. Jika saya kalau kamu, aku akan memukulmu langsung. Bahkan jika kamu mati, kamu masih berani datang ke rumahmu. Ji Meiling berteriak pada Qin Jingyun, membuat wajah Qin Jingyun memerah. Ketika Tai Hetian melihat ini, ekspresinya berubah dingin dan dia berkata, Tuan Ji, apakah ini caramu mengajari putrimu? Meiling, jangan kasar. Ji Lianjun memarahi Ji Meiling, lalu berkata, katakan pada penting persis apa adanya. Sekali lagi, tidak boleh ada penyembunyian. Li Meiling mengangguk,
lalu menceritakan kisahnya secara mendetail. Ketika dia mendengar bahwa Qin Jingyun adalah, setelah mengetahui bahwa Ji Meiling adalah wanita tertua dari keluarga Ji, dia masih berani makan tahu Ji Meiling. Ji Cheng tidak bisa menahannya. Makan tahu adikmu berarti mencari kematian. Anak baik, kamu bahkan berani menindas adikku, dan kamu berani datang ke rumahku. Apakah kamu menindas keluargaku? Ji Cheng meraung, dan kemudian dengan keras berkata, murid keluarga Ji, dengarkan. Dalam sekejap, lusinan murid keluarga Ji maju dari seluruh aula. Istana Juman terlalu banyak menindas orang. Mereka menjaga pintu dan tidak mengizinkan siapapun meninggalkan Istana Kubah sendirian. Jika Istana Kubah tidak memberikan penjelasan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mata Ji Cheng dipenuhi dengan niat membunuh. Segera, pintunya diblokir oleh anak-anak keluarga Ji, dan wajah Qin Jingyun menjadi sedikit jelek. Qin Hetian tampak tenang, lalu melirik ke arah Ji Lianying. Ji Cheng, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang kitalah yang lebih tua, sekali lagi, bukan giliran Anda yang memberi perintah. Bubarkan mereka semua. Apa kamu tidak tahu hari ini hari apa? Apakah kamu ingin melihat darah? Li Lianying dengan marah memarahi Ji Cheng, lalu melambaikan tangannya untuk membubarkan anak-anak keluarga Ji. Tapi tidak ada yang bergerak. Ini adalah semua anggota garis keturunan Ji Lianjun. Anak-anak Ji Lianying tidak dapat mendengarkan nasihat Ji Lianying. Bicara, ketika Ji Lianying melihat ini, dia mengerutkan kening, saudaraku. Ji Lianjun perlahan melambaikan tangannya, dan murid keluarga Ji bubar. Tuan Istana Qin, putramu sedang menggoda putriku, apakah menurutmu terlalu berlebihan untuk menghentikannya? Jika aku ada di sana, aku akan membunuhnya. Li Lianjun berkata dengan ekspresi muram. Siapapun yang berani menganiaya putrinya sendiri berarti mencari kematian. Li Lianjun sangat menyayangi kedua putrinya. Meskipun kedua putrinya sering mendapat masalah dan Ji Lianjun memang marah, dia tidak pernah benar-benar menghukum mereka sekalipun. Sekarang Qin Sanyun sedang menggoda Ji Meiling. Jika Li Lianjun ada di tempat kejadian, dia akan memukuli Qin Yun sampai mati tanpa ragu-ragu. Tuan Ji, apakah kamu mengancamku? Mata Qin Hetian sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Li Lianying di samping melihat ini dan buru-buru berkata, saudaraku, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Meiling. Baiklah, kenapa kita tidak mencari Chen Ping dulu dan bertanya padanya apakah benar Chen Ping yang mematahkan lengan Tuan Qin dan memintanya untuk meminta maaf? Dia bukan dari keluarga Ji kita, jadi bagaimana jika dia diserahkan kepada Tuan Istana Qin? Kita tidak bisa melakukannya karena dia, dan menunda peristiwa besar keluarga Ji kami. Kata-kata Ji Lianying juga segera membangkitkan persetujuan keluarga Ji lainnya. Tidak ada yang ingin menyebabkan pertempuran hari ini. Selain itu, Chen Ping juga mengikuti mereka keluarga Li. Apa yang bisa saya lakukan? Rumah? Kupikir saudara laki-laki kedua berkata baik, panggil saja Chen Ping. Ya, berteriak Chen Ping dan biarkan istana pria raksasa itu mengambil, jangan memengaruhi peristiwa besar kita. Masalah ini karena apa yang dilakukan, jangan memengaruhi kita. Semua orang berdiri dan meminta Chen Ping untuk mencicipinya. Melihat ini, Li Lianjun sangat jelek. Dia tahu kekuatan dan bakat Chen Ping. Selain itu, wanita tua mereka diperlakukan oleh Chen Ping, dan Chen Ping masih untuk putrinya. Jika ini untuk membuat Chen Ping, Li Lianjun tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Namun, jika Chen Ping tidak berteriak, jelas bahwa orang lain dalam keluarga Ji tidak akan setuju. Pada saat ini, jika Kam Ji Lian berkuasa dan membiarkan sisi lain dari keluarga Li mendukung Li Lianying, pertempuran di belakang akan sangat menyedihkan. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Li Lianjun masih berjalan menuju Ji Chengdao. Anda pergi dan mengundang Mer Chen, ayah. Ji Cheng tidak mau menelepon Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar datang, Istana Kubah pasti akan mengambil Chen. Bawa,
Meskipun Kubah tidak berani melakukan apa yang mereka lakukan pada keluarga, Chen Ping bukan keluarga Li, dan tidak akan ada kecemburuan. Pergi. Ji Lianjun melambaikan tangannya. Ji Cheng tidak bisa menahannya, dan pada akhirnya dia hanya bisa memanggil Chen Ping.